wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Atia Susan Elinda, lalu Ria Agustina, Ana Lutfiana, dan Fajri Kusumaningrum. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang akun dan kelas transaksi dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Sesuai dengan standar audit 805 bahwa pertimbangan khusus audit atas laporan keuangan tunggal dan suatu unsur akun atau pos tertentu dalam laporan keuangan. Jadi seorang auditor nantinya harus mengetahui dan memilih akun mana yang berpotensi untuk menjadikan suatu laporan akan menjadi salah saji, serta kesalahan saji tersebut menimbulkan kesalahan yang material. Selain melihat standar audit 805, seorang auditor juga perlu memperhatikan standar audit 200. Tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Selanjutnya, 3 kelas transaksi yang dimasukkan ke dalam siklus. Yang pertama, akuisisi barang dan jasa, merupakan penggabungan barang dan jasa di dalam perusahaan. Yang kedua, pengeluaran kas, transaksi yang dilakukan oleh perusahaan yang menggunakan uang untuk mendapatkan suatu barang atau jasa tertentu, sehingga saldo rekening bank atau kas tunai perusahaan berkurang. Yang ketiga, retur, allowance, dan diskon pembelian. Retur yaitu pengembalian barang dagangan yang telah dibeli oleh pembeli yang disebabkan karena cacat atau kerusakan saat pengiriman barang dagangan. Allowance yaitu pengurangan atau pemotongan piutang karena adanya retur penjualan. Diskon pembelian adalah pemotongan harga karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Selanjutnya, fungsi bisnis dalam siklus serta dokumen dan catatan yang terkait. Sesuai dengan SPA atau Standar Pemeriksaan Asuransi 3400 bahwa pemeriksaan atas informasi keuangan prospektif seorang auditor memerlukan adanya bukti transaksi dan bukti-bukti lain untuk mengungkapkan suatu informasi keuangan prospektif. Bukti tersebut pasti berasal dari manajemen. Berdasarkan SPA 3400, di sini seorang auditor dituntun ketika melakukan suatu ikatan harus ada perjanjian seseorang auditor bisa meminta informasi manajemen atau bukti tentang akuisisi dan pembayaran. Selanjutnya, memproses pesanan pembeli. Yang pertama, permintaan pembelian. Dokumen yang berisi mengenai permintaan akuisisi atas suatu oleh karyawan yang berwenang, misal bagian penyimpanan melakukan permintaan atas akuisisi bahan atau bagian kantor atas perbaikan dari pihak luar. Yang kedua, pesanan pembelian. Dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang dan jasa yang ingin dibeli perusahaan dan seringkali digunakan untuk menunjukkan otorisasi akuisisi. Dan yang ketiga, menerima barang dan jasa. Penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan merupakan saat di mana sebagian perusahaan mulai mengakui akuisisi dan kewajiban terkait pada catatannya. Selanjutnya, mengakui kewajiban. Pencatatan awal akan mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas. Karena itu, perusahaan harus berhati-hati mencantumkan semua transaksi. Hanya akuisisi yang dilakukan dan pada jumlah yang tepat. Yang pertama, memo debit, yaitu dokumen dari vendor yang menerangkan bahwa utang berkurang karena kita melakukan retur barang. Yang kedua, voucher, sering digunakan organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan akuisisi, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi akuisisi diberi nomor urut. Yang ketiga, file transaksi akuisisi, file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi akuisisi yang diproses oleh sistem yang akuntansi selama satu periode. Keempat, jurnal akuisisi atau listing, jurnal yang mengidentifikasi apakah akuisisi dilakukan secara tunai atau dengan piutang usaha. Selanjutnya, file induk utang usaha.
File induk utang usaha mencatat transaksi akuisisi, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan akuisisi untuk setiap vendor. File ini diperbarui dari file transaksi akuisisi, retur dan pengurangan, serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Selanjutnya, neraca saldo dan utang usaha mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu waktu. Neraca tersebut dibuat secara langsung dan file induk utang usaha. Yang terakhir, laporan vendor. Dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, akuisisi, retur, dan pengurangan pembayaran kepada vendor dan saldo akhir. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai memproses dan mencatat pengeluaran kas. Yang pertama ada cek. Cek umumnya digunakan untuk membayar akuisisi ketika pembayaran sudah jatuh tempo. Sebagian perusahaan menggunakan cek yang dibuat melalui komputer berdasarkan informasi yang tercantum dalam file transaksi akuisisi pada saat barang dan jasa diterima. Yang selanjutnya yaitu ada file transaksi pengeluaran kas. File transaksi pengeluaran kas adalah file yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama masa periode. File ini berisi jenis informasi yang sama seperti dibahas untuk file transaksi akuisisi. Yang selanjutnya adalah jurnal atau listing pengeluaran kas. Jurnal atau listing pengeluaran kas adalah laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi pada setiap periode waktu. Transaksi yang sama, termasuk semua informasi yang relevan, akan dicantumkan dalam file induk utang usaha dan buku besar umum. Yang selanjutnya, bagaimana e-commerce mempengaruhi siklus akuisisi dan pembayaran? Tujuan perusahaan menggunakan internet dan e-commerce adalah untuk mempermudah proses akuisisi barang dan jasa, serta proses lainnya. Informasi mengenai deskripsi produk, penetapan harga, jadwal pengiriman, dan syarat lainnya telah tersedia di internet melalui website vendor dan database yang dapat diakses dengan mudah, sehingga mempermudah juga untuk melakukan pengendalian bagi pihak perusahaan. Banyak yang berpendapat bahwa penggunaan internet untuk memperoleh barang dan jasa menimbulkan efisiensi pasar dan harga yang lebih murah, karena pasar online akan memungkinkan jumlah pemasok dan pelanggan yang lebih besar untuk menegosiasikan pembelian serta penjualan produk dan jasa. Selanjutnya yaitu ada metodologi untuk merancang, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi ini sesuai dengan SA 540, audit atas estimasi akuntansi, termasuk estimasi akuntansi nilai wajar, dan pengungkapan yang bersangkutan. Di sini auditor diharapkan untuk bisa mendalami pengendalian internal perusahaan, merancang dan melakukan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus akuisisi dan pembayaran. Yang selanjutnya ada memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus akuisisi dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan melaksanakan beberapa hal, seperti mempelajari bagat atau diagram alur klien, mereview kuesioner, pengendalian internal, dan melakukan pengujian garis besar atau walkthrough untuk akuisisi pengeluaran kas. Yang selanjutnya ada menilai risiko pengendalian yang direncanakan.
Menilai risiko pengendalian yang direncanakan ini terbagi menjadi 4, yaitu otorisasi pembelian, pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi, pemisahan penyimpanan aktiva dari fungsi lainnya, dan selanjutnya itu otorisasi pembayaran. Otorisasi pembelian. Otorisasi pembelian adalah hal ini dilakukan untuk memastikan apakah barang dan jasa diakuisisi telah diotorisasi oleh perusahaan agar menghindari atau mencegah pembelian barang yang tidak perlu atau berlebih. Selanjutnya ada pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Maksudnya yaitu pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa dalam perusahaan lain. Pencatatan ditangguhkan hingga faktur vendor diterima. Selanjutnya ada pemisahan penyimpanan aktiva dari fungsi lainnya. Maksudnya yaitu sebagian besar perusahaan mulai meminta Departemen Penerimaan untuk membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Hal ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan atau pencurian, sehingga anggota pada departemen tersebut harus independen. Yang selanjutnya ada otorisasi pembayaran. Maksudnya yaitu pengendalian termasuk pengeluaran kas, yaitu penandatanganan cek oleh individu, pemisahan tanggung jawab untuk menandatangani cek dan melaksanakan fungsi utang usaha dan pemeriksaan yang cermat atas dokumen. Selanjutnya yaitu menentukan luas pengujian pengendalian. Setelah mengidentifikasi kunci pengendalian internal dan kelemahan serta menilai risiko pengendaliannya, jika auditor ingin mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian, pendahuluan di bawah maksimum, maka auditor harus melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Setelah efektivitas operasi pengendalian ditingkatkan dan didukung oleh pengujian pengendalian tambahan, auditor akan mampu mengurangi pengujian substantif. Yang selanjutnya yaitu merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi akuisisi. Nah, di sini ada 4 hal yang perlu auditor perhatikan dan pastikan dalam transaksi untuk akuisisi. Yang pertama, auditor wajib memastikan bahwa akuisisi barang yang dicatat merupakan barang dan jasa yang benar-benar diterima, yang konsisten atas kepentingan utama klien. Nah, yang kedua yaitu akuisisi yang ada telah dicatat. Nah, di sini auditor fokus pada kelengkapan pencatatan. Yang ketiga yaitu perolehan telah dibukukan secara akurat, dan yang keempat yaitu akuisisi telah diklasifikasikan dengan benar. Nah, pengujian terinci atas akun-akun tertentu dapat dikurangi oleh auditor apabila seorang auditor yakin bahwa klien mampu memberikan kelayakan menyangkut klasifikasi yang benar atas jurnal akuisisi. Nah, selanjutnya yaitu merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi pengeluaran arus kas. Biasanya pengujian ini dilaksanakan bersamaan dengan pengujian atas akuisisi. Mengapa demikian? Dengan tujuan yaitu seorang auditor bisa meningkatkan efisien dan efektivitas pengujian. Nah, transaksi yang diperiksa ini dipilih dari jurnal akuisisi, faktur vendor, laporan penerimaan, dan dokumentasi akuisisi lainnya. Kemudian ada sampling atribut atas pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Terdapat sejumlah akun yang terlibat dalam siklus ini, yaitu laporan neraca dan laporan laba rugi. Mengapa demikian? Ya, karena hal ini meningkatkan potensi salah saji klasifikasi yang dapat mempengaruhi laba. Nah, kemudian dalam hal ini auditor seringkali mengurangi tingkat pengecualian yang dapat ditolerir dengan tujuan untuk meningkatkan keakuratan. Nah, selain itu auditor juga seringkali memisahkan item-item yang berjumlah besar dan tidak biasa serta mengujinya atas dasar 100%.
Kemudian ada metodologi mendesain uji rincian saldo untuk hutang usaha. Sesuai dengan SA 540, yaitu seorang auditor menguraikan metodologi untuk merancang pengujian. Dalam hal ini yaitu pengujian atas rincian saldo utang usaha dengan menggunakan model resiko audit. Tahap yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Nah, auditor harus memahami sifat perubahan atas sistem guna mengidentifikasi apakah risiko bisnis klien dan pengendalian manajemen terkait mempengaruhi kemungkinan salah saji materialitas atas utang usaha. Nah, kemudian tahap satu yang selanjutnya yaitu menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren. Nah, auditor umumnya menetapkan materialitas kinerja yang relatif tinggi untuk utang usaha, dan untuk alasan yang sama, auditor juga seringkali menilai resiko inheren sebagai sedang dan tinggi. Kemudian tahap 1 dan 2 yaitu menilai resiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Auditor biasanya menggunakan pemahamannya dan menggunakan pengalamannya mengenai pengendalian internal untuk menilai resiko pengendalian. Nah, pengujian substantif terakhir bagi auditor ini tergantung pada efektivitas relatif pengendalian internal yang terkait dengan utang usaha. Nah, tahap yang ketiga yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis sesuai dengan SA 540. Nah, selanjutnya yaitu metodologi mendesain uji rincian saldo untuk utang usaha. Sesuai dengan SA 540, yaitu seorang auditor menguraikan metodologi untuk merancang pengujian. Dalam hal ini yaitu pengujian atas rincian saldo utang usaha menggunakan metode resiko audit. Tahap yang pertama yang dilakukan yaitu mengidentifikasi resiko bisnis klien yang mampu mempengaruhi utang usaha. Nah, di sini auditor harus memahami sifat perubahan atas sistem guna mengidentifikasi apakah hal tersebut mampu mempengaruhi materialitas atas akun utang usaha. Nah, di sini auditor juga fokus pada tujuan audit kelengkapan dan tujuan pisah batas terkait saldo bagi utang usaha karena memiliki potensi kurang saji atas saldo. Nah, selanjutnya yaitu menetapkan materialitas kinerja dan resiko inheren. Nah, menilai resiko inheren. Nah, di sini seorang auditor biasanya menetapkan tingkat materialitas dan menilai resiko inheren ini dalam skala yang sedang sampai tinggi. Kemudian selanjutnya yaitu menilai resiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap selanjutnya yaitu merancang dan melaksanakan prosedur analitis sesuai dengan SA 520, dan yang tahap terakhir yaitu merancang dan melaksanakan pengujian terinci atas saldo utang usaha. Auditor harus mengetahui perbedaan penekanan antara audit atas kewajiban dan aset. Selanjutnya ada pengujian kewajiban setelah lewat waktu. Karena fokusnya pada akun utang yang terletak dalam kurang saji, maka pengujian kewajiban yang sudah lewat waktu atau periode penting dalam audit utang usaha sesuai dengan SA 500 mengenai bukti audit. Kemudian langkah-langkahnya itu yang pertama ada mengumpulkan dokumen terkait dengan pengeluaran kas selanjutnya. Yang kedua yaitu mengumpulkan dokumen yang terkait dengan tagihan yang belum dibayar beberapa minggu setelah akhir tahun. Dan yang ketiga ada menelusuri laporan penerimaan yang dikeluarkan sebelum akhir tahun kepada faktur vendor. Kemudian yang keempat adalah menelusuri laporan vendor yang menunjukkan saldo yang sudah jatuh tempo ke neraca saldo utang usaha. Kemudian yang terakhir adalah mengirimkan konfirmasi kepada vendor yang menjalankan bisnis dengan klien. Nah, selanjutnya itu ada pengujian pisah batas. Nah, jadi di pengujian pisah batas ini ada 2 poin. Poin yang pertama yaitu hubungan antara pisah batas dengan observasi fisik persediaan. Yang kedua yaitu adalah persediaan masih dalam perjalanan. Di poin pertama itu kita tuh dapat menentukan apakah pisah batas hutang usaha itu sudah benar apa belum dengan pengujian pisah batas yang dikoordinasikan dengan observatif pihak persediaan. Kemudian poin kedua itu dalam utang usaha itu kita harus menentukan perbedaan antara FOB destination dan FOB origin. Jadi FOB destination itu haknya itu akan berpindah setelah persediaan itu
sampai ke pihak penerima. Kemudian dalam FOB origin itu mencatat persediaan dan utang usaha perusahaan yang dikirimkan sebelum tanggal atau pada tanggal di neraca itu. Kemudian topik selanjutnya itu ada ketepatan bukti. Nah, poin pertama itu ada perbedaan antara faktur vendor dengan laporan vendor. Nah, di sini itu ketika kita memverifikasi jumlah terutang itu tuh kita dapat mengetahui bahwa faktur vendor itu tuh lebih unggul daripada laporan vendor karena di sini itu dia itu mencantumkan saldo akhirnya. Kemudian poin yang kedua itu ada perbedaan antara laporan keuangan vendor dengan konfirmasi. Nah, di sini itu perbedaannya dapat kita lihat dari sumber informasinya. Lanjut, yang terakhir itu ada ukuran sampel. Nah, ukuran sampel itu biasa digunakan dalam pengujian saldo hutang yang beragam, namun juga tetap ditentukan oleh faktor-faktornya seperti jumlah uang beredar, kemudian materialitas utang usaha, kemudian ada penilaian resiko pengendalian, dan yang terakhir ada hasil tahun sebelumnya. Nah, baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.